Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan tetap yang terbaik ya. Sukses selalu dimanapun Anda berada, apapun profesinya, berapapun nominal upah, gaji, honor yang kita terima setiap hari, kita perlu bersyukur untuk itu. Mudah-mudahan dengan bersyukur akan ada keberkahan-keberkahan berikutnya yang akan kita terima, mungkin di tempat yang tidak kita duga-duga. Bisa saja penggantinya bukan dalam bentuk mata uang tentunya. Bukan dalam bentuk money, bukan dalam bentuk fulus, akan tetapi dalam bentuk kesehatan, keluarga yang berkah, keluarga yang tentram, keluarga yang bahagia, anak yang menyenangkan, pendidikan yang lancar, dan seterusnya. Oke guys, hari ini kita coba untuk kembali mereaksi video terbaru. Kali ini datang dari Liputan 6. Judulnya eksklusif. Prabowo bicara soal makan gratis, Menteri Kabinet hingga hasrat jabatannya. Yuk, langsung saja kita Presiden cek Republik videonya. Indonesia. Berterima kasih sekali dikasih kesempatan untuk join di retret Kabinet Merah Putih ya Pak ya. Ini di Akmil. Nah, ini pertama kali nih Pak dalam sejarah Kabinet, para menteri, wamen, dan kepala-kepala badan mendapatkan pembekalan gitu ya Pak ya. Sebelum bertugas. Apa Seluruh Pak yang mendorong anggota Pak Prabowo kabinet menyelenggarkan dibekali. rangkaian Kalau pembekalan di PNS ini itu ada bagi para LPG. menteri Bapak? Sebuah kabinet negara sebesar kita tidak mungkin berasal dari suatu kelompok. Tidak mungkin berasal dari satu partai. Mungkin saja nanti di kemudian hari, tapi sekarang saya kira masih sulit. Dan saya berpendapat bahwa harus ada kerjasama yang baik di antara tokoh-tokoh elit, tokoh-tokoh politik, dan tokoh-tokoh kemasyarakatan. Dengan demikian, dengan asal yang berbeda-beda, perlu proses saling mengenal. Bonding ya Pak ya? Bonding, ya, team building. Ini sangat Outbound dulu Pak, outbound. sangat dibutuhkan di setiap usaha. Kalau kita mau bentuk tim sepak bola, itu lama prosesnya, teamwork. Iya. Sehingga orang Ini karena kerjanya tuh presidennya dari baik, militer, jadi saling seluruh menterinya mendukung, saling disuruh pakai baju mengisi. militer. Jadi ini usaha saya juga meraba-raba, saya kan juga baru pertama kali jadi presiden kan. Jadi, tapi semua merasa, saya lihat cerah, saya lihat everybody's happy, gembira, ya, saling, jadi suasana lain gitu. Iya. Dan ini tempatnya juga apa ya, bersih, jauh Betul. dari mana-mana. Udaranya bersih ya Pak. Ada yang tahu ini di Kemarin kan mana ya? waktu diberangkatkan dari Jakarta menuju ke sini Pak, ini Lembah Tidar ya. Kan Di mana dinaikkan ya? pesawat Hercules. Ada yang alasan tahu? khusus nggak Pak? Kenapa naik Hercules? Saya kira para menteri, wakil menteri sebagai pejabat negara harus mengenal semua institusi yang ada di pemerintahan, kalau bisa. Termasuk diantaranya institusi pertahanan. Jadi mereka tahu bahwa alat-alat pertahanan itu sangat efektif, berguna, bermanfaat. Hercules sebagai contoh bisa angkut pasukan, bisa angkut barang, bisa memberi bantuan cepat kalau ada Jadi semua bencana, diangkut bisa evakuasi dengan Hercules korban. ternyata. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Berarti itu Saya kira seperti bagus angkatan ya. mereka belum pernah ada. Iya, Banyak yang belum pernah banyak yang naik belum Hercules. pernah ya, Pak, Landingnya ya. disuruh terjun Sampai payung. ada Loh. Saya yang dengar ada berdoa yang ketar-ketir. kenceng-kenceng. Turunnya disuruh terjun payung. Iya. Pak. Pak, kemudian yang banyak jadi pertanyaan juga nih Pak ya. Lokasinya nih Pak, karena di Akademi Militer di Oh, di Magelang. Iya. Akmil Magelang. Kenapa? Ada pertimbangan khusus juga nggak? Daerah Akmil ini Magelang. daerah penuh sejarah. Jadi daerah ini ratusan tahun terus menjadi ajang perlawanan terhadap penjajah. Sultan Agung lewat sini,
di Ponorogo, di sini tempatnya dia Gerilya ya Pak ya? bergerilya. Dan ini Bukit Tidar ini ada suatu kepercayaan Bukit bagi Tidar namanya ya. terutama orang Jawa bahwa Bukit Tidar ini pakunya Pulau Jawa. Oke, pakunya Pulau Jawa. Jadi Siap. jadi ini ada mitos di sini. Ya tradisi lah semua. Nah, Pak Prabowo ternyata Banyak percaya yang mitos juga. tradisi kita harus napak tilas atau harus naik ke atas Bukit Tidar waktu Mungkin kita ada muda nilai itu. sejarah maksudnya ya. Waktu Taruna ya Pak? Iya. Itu berapa kali Pak kalau Taruna harus naik Bukit Tidar? Minimal 2 kali. Minimal Waktu 2 kali. pertama masuk dan kalau Terakhir? udah mau ya. Oh, oke. Ya. Baik, Pak Prabowo. Ini kabinet Bapak Kabinet Merah Putih ini saat di-announce mendapatkan respon yang positif ya Pak dari pasar. Menurut Bapak, kira-kira apa faktor penentunya Pak? Alhamdulillah kalau pasar menilai baik. Tapi niat saya selalu adalah mencari orang yang tepat pada tempat yang tepat karena ini adalah akan menjalankan misi-misi yang tidak ringan. Jadi saya butuh suatu tim yang terbaik. Semoga orang-orang pilihan Karena Pak Prabowo itukah ini Bapak kemarin menyampaikan bisa bahwa membawa akan Indonesia mengevaluasi membantu setiap ya 6 bulan sekali. Presiden Saya untuk kira membawa Indonesia ini menjadi lebih baik. tidak terpaku waktu ya. Saya Saya tanamkan rasa tanggung jawab. Saya menggugah cinta tanah air. Mana Kalau nih orang itu bicara cinta soal tanah makan air, kalau gratis orang nih? itu sadar dia harus bekerja Belum ya? untuk kepentingan sebaik-baiknya rakyat Kita tunggu dan guys. bangsa, saya Apakah kira jadi makan gratis atau hasilnya akan tidak baik. untuk Yang anak repot sekolah? kalau dia punya pemikiran atau agenda-agenda, oh saya punya wewenang, saya punya kekuasaan, saya akan cari peluang untuk kepentingan saya atau kelompok saya sendiri. Nah ini nanti kurang baik. Betul, Lalu Pak, Pak. Saya bagaimana setuju itu. dengan pembagian peran antara Presiden dan Wapres Pak? Karena Hmm. kemarin sudah mulai banyak yang menduga-duga nih Pak, tapi mungkin bisa jadi salah ya, bahwa Pak Prabowo nanti akan banyak ke urusan internasional, sedangkan Wapres ke domestik. Nggak ada pemikiran begitu, jadi nggak bisa kan. Seorang presiden dipilih untuk memimpin negara. Ya, dan saya sebetulnya saya ingin fokus ke dalam negeri sebetulnya. Ya kan, internasional itu saya hanya menjaga hubungan baik. Betul. Tapi fokus saya adalah Memperbaiki kesejahteraan internal rakyat, ya. kemakmuran bangsa. Pak Prabowo, Kita ini lihat kita perkembangannya. ingin tanya soal visi-visi Bapak ya. Karena kemarin Bapak sudah 2 kali menyampaikan pidato. Yang pertama saat pelantikan, kemudian sidang kabinet paripurna yang pertama. Nah, di sidang kabinet pertama ini, Bapak memberikan beberapa peringatan keras nih Pak. Salah satunya mengenai makan bergizi gratis. Iya. Saya aku yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi Untuk anak-anak dan ibu hamil yang tidak mendukung kasih makan hal ini. bergizi Silakan gratis. keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Tegas dan keras. Nah, apa Pak yang membuat Bapak begitu yakin Indonesia harus punya program ini? Oh iya, bagi saya ini sangat penting. Masa depan kita tergantung anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Anak-anak kita, bahkan seluruh rakyat Indonesia harus tidak boleh lapar. Karena kita negara punya kekayaan yang besar. Bisa dinikmati adalah rakyat kita makan cukup. Jadi kalau ada yang tidak mendukung prinsip ini, ya jangan, nggak perlu dekat-dekat saya lah. Apalagi ikut pemerintah saya. Ya, saya terang-terangan aja. Bagi saya hal ini prinsip. Yang nggak mendukung Kita sudah makan hitung. gratis. Tidak Negara dikasih kursi, guys. lain sudah jalankan ini cukup lama. Tidak akan dilibatkan India dalam kabinet. berani, padahal India per kapitanya setengah dari Indonesia. Dia berani dan dia sudah lakukan ini, saya kira sudah lebih dari
10 tahun. Pak Prabowo, tapi Ada apa contohnya efek India. domino mungkin Pak yang Bapak harapkan dari program ini? Iya, terutama yang bagi saya concernnya adalah untuk makanan dari anak-anak dan ibu-ibu hamil. Tapi ternyata para pakar Makanan mengatakan untuk anak-anak maksudnya. Bukan kalau dari memang kita anak-anak, lakukan Pak. itu dan pembelian bahan-bahan berada di daerah, di kabupaten, di kecamatan, di desa-desa, itu menimbulkan suatu dampak bahwa rakyat itu penghasilannya bisa tambah. Menghidupkan ekonomi Ya, para masyarakat. petani, produsen mendapat Sayur, suatu misalnya pasar padi, yang beras, terjamin, lauk, pauk. ya, bahwa ada yang beli Jadi program produk-produk pemerintah. tiap hari. Oh. Kan kita perlu telur, Iya, perlu iya, sayur, telur, perlu sayur. ayam, perlu ikan, perlu nasi. Artinya Sangat-sangat baik. Ya. akan Kalau sangat diambilkan, mendorong Berapa kalau dibelikan uang yang beredar di ke masyarakat. kabupaten ke bawah, di daerah-daerah, juga di provinsi, tapi Bukti beredar pemerintah di untuk memberi rakyat. kepada Ya. rakyat. Membeli Apakah ini kepada yang masyarakat, juga petani mendorong maksudnya. Bapak untuk biar cepat-cepat Jadi nih bisa mensejahterakan swasembada petani. pangan gitu ya Pak ya? Oh, kalau swasembada pangan itu mutlak. Negara mau aman, negara mau berdaulat, ya harus bisa beri makan rakyatnya sendiri. Tapi terobosan apa nih Pak kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk dapat menciptakan swasembada pangan? Karena kurun waktunya nih singkat ya Pak ya, 4-5 tahun. Kalau kita hitung, kita bisa swasembada pangan. Kita sudah berapa kali pernah swasembada pangan. Tapi ini perlu konsistensi, perlu Tahun berapa, suatu Apakah di zaman Pak tekad Harto ya? dan terutama peran dari pemerintah yang kokoh. Ya, negara harus kuat. Pak, kemudian ada lagi pernyataan Bapak ya, yang Bapak tekankan ini di 2 pidato Bapak. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin. Ini suaranya kurang jelas ya. Ini karena mungkin Sebenarnya apa sih Pak reporter atau kegelisahan kameramen yang atau merekam langsung suara ketidakpuasan dari Bapak dalam terkait ruangan. hal ini? Tidak manusiawi. Kita merdeka sudah sekian puluh tahun, kita tahu kita kaya, masa saudara-saudara kita Videonya udah malam nih. hidupnya sangat sulit. Ini nggak boleh terjadi. Kita Ini sebagai di sesi pemimpin berikutnya, udah tidak sore pantas ya. jadi pemimpin. Kalau kita tidak berbuat sesuatu yang bisa secepat-cepatnya Mungkin memberi istirahat sholat bapaknya. hasil Presiden kita kemerdekaan, istirahat tadi. memberi sebagian daripada kekayaan kita terasa oleh sebesar-besarnya rakyat kita. Kalau masih soal rakyat miskin nih Pak ya, ini Iya. kita pasti bisa bicara mengenai subsidi yang masih belum tepat sasaran. Nah, apakah Iya. ada rencana nih Pak mengubah Subsidi. subsidi, misalnya nih BBM BBM, yang betul. kurang tepat sasaran mungkin Hmm. menjadi yang lebih tepat seperti BLT atau yang lainnya? Ya, ini kita sedang pelajari, kita kaji, kita cari alternatif yang terbaik, ya. Kita upaya terus bagaimana lebih tepat. Subsidi untuk rakyat. Saya seakan berpendapat ini. Kalau pertasop yang ada di kampung-kampung itu isinya bukan pertamax. Itu kan non subsidi. Harusnya itu isinya pertalite. Kalau bisa premium. Agar masyarakat bisa menjangkau. Kalau di SPBU oke lah, ada pilihannya banyak di situ. Kalau pertasop yang masuk ke kampung-kampung itu kan yang dijangkaunya masyarakat kecil. Harusnya pertalite menurut saya. Bagaimana kira-kira menurut pemirsa sekalian? Untuk subsidi pada Sudah rakyat. banyak kemajuan, tapi kita ingin lanjut. lebih tepat lagi sasarannya. Jangan sampai subsidi itu justru dinikmati oleh orang-orang kaya. Pak Prabowo, Bapak juga berkali-kali menegaskan soal pemberantasan korupsi. Bapak menegaskan, mengingatkan kepada para menteri untuk jangan korupsi. Tapi permasalahan korupsi ini kan seperti Persoalan permasalahan korupsi. abadi ya Pak. Maksudnya bahkan di saat usia KPK sudah mencapai 22 tahun. Strategi apa lagi yang akan Bapak gunakan untuk Memberantas memberantasan korupsi. korupsi ini ke depan? Kita harus menjamin
kualitas Tembak hidup mati aja Pak, korupsi yang itu. cukup dan yang baik Yang untuk koruptor para tembak pengambil mati aja, keputusan dor, yang penting. mati. Sesudah itu, ya kita harus punya sistem pengawasan yang ketat dan kembali tekad untuk menegakkan hukum dengan tegas. Tapi menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan, serakah, Betul, nafsu yang sangat besar itu makanya untuk harus diberantas Pak. mengeruk kekayaan yang sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang, kira-kira gitu. Siapa Tapi yang dimaksud terutama itu? adalah kita harus cari sistem yang benar. Berkuasa Ya. ingin lama-lama. Tapi ya, sekarang dengan digitalisasi, dengan komputerisasi, dengan AI, ya artificial intelligence, ini saya kira banyak yang bisa dikerjakan untuk mengurangi korupsi. Pak Prabowo, sekarang kita ke politik luar negeri. Bapak kemarin menekankan berarti bebas ini aktif, good neighbor, berprinsip dan tuntas anti satu-satu penindasan dan sama penjajahan gitu ya. Seperti apa host Pak nih. elaborasinya? Apakah kemarin keikutsertaan Indonesia di BRICS menjadi salah satunya? Dan BRICS kita lihat ekonomi-ekonomi besar, India, Ini Brazil, internasional. Tiongkok, Afrika Selatan sudah di situ, dan negara-negara tetangga kita banyak yang sudah ke situ ya. Thailand, Malaysia menyatakan minat, Emirat Arab, Mesir. Emirat Arab. Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kerjasama ekonomi luar negeri, kehadiran di tempat itu ya, supaya kita baik di semua tempat lah. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana. Oke. Lalu terkait dengan Palestina, hal konkret apa Pak yang bisa Palestina. Indonesia kontribusikan ke depan? Ya, kita selalu berusaha untuk mediasi, kita berusaha meyakinkan semua pihak, tapi yang jelas apa yang kita bisa bantu ke Palestina, kita coba membantu. Kita sudah beri beasiswa, banyak mahasiswa mereka sekolah di kita. Kalau sekarang secara fisik kita sudah kirim tim dokter dan tim tenaga kesehatan sudah di Gaza sekarang ya. Dan juga gini, kalau insya Allah ada gencatan senjata, kita juga siap mengirim pasukan perdamaian. Bapak dulu kategorinya taruna baik dan pintar atau taruna keren tapi agak nakal? Saya kira agak nakal. Agak nakal. Oke, kita stop dulu ya. Oke guys, itu wawancara eksklusif Liputan 6 SCTV dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang belum lama dilantik terkait beberapa hal, diantaranya tadi makan gratis untuk anak-anak Indonesia, mudah-mudahan ini terwujud ya. Kemudian bahan-bahannya diambilkan tuh dari masyarakat juga, jadi pemerintah membeli hasil tani, hasil ternak dari masyarakat sendiri, bukan dari luar. Kita berharap jangan nanti ada impor-imporan besar-besaran, kemudian mengambil untung yang besar di situ. Kemudian juga masalah korupsi ini harus dientaskan. Presiden Prabowo tadi juga sudah menyinggung tidak elok rasanya ingin serakah dalam berkuasa, serakah dalam segala hal. Jadi kita berharap dari wawancara tadi kita mendengar sendiri keinginan Presiden Prabowo Subianto terhadap negeri ini, ingin menuntaskan, mensejahterakan masyarakatnya untuk memperbaiki kondisi internal negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tetap sehat selalu Pak Prabowo, mudah-mudahan di tangan beliau nanti Indonesia ini bisa lebih baik tentunya. Mensejahterakan rakyatnya, adil, dan merata pembangunan di seluruh Indonesia, bukan hanya di wilayah-wilayah tertentu saja. Program-program yang disampaikan pada saat kampanye, visi dan misi, segala macamnya bisa dituntaskan, janji-janji politiknya bisa dijalankan.
Itu saja barangkali reaksi dari channel YouTube Lensa Kawo. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada video berikutnya. Salam hormat, salam sehat, salam kompas selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.